Kecurigaan bahwa Shanks punya kembaran membesar setelah One Piece bab 1154. Kemunculan sosok mirip Shanks ini begitu mencurigakan hingga ini terasa bukan bajak laut rambut merah itu. Bahkan luka wajah maupun tangan kirinya yang hilang tak diperlihatkan, padahal itu ciri khas utama Shanks. Nah, kalau Shanks punya kembaran di One Piece, siapa yang cocok melawannya? Tentu Shanks sendiri. Kalau memang sosok di bab 1114 itu bukan Shanks, yang cocok melawannya ya Shanks sendiri. Selain ada kemungkinan mereka saudara, sosok mirip Shanks ini berpotensi akan membuat Shanks dicurigai Elbaf jika sosoknya terungkap. Shanks jelas sebaiknya melawannya jika namanya difitnah atas tindakan sosok itu. Luffy. Saya rasa banyak yang penasaran gimana jadinya kalau Luffy yang sekarang melawan Shanks. Tapi masalahnya begini, Shanks kemungkinan tidak bisa maksimal melawan Luffy. Bagi Shanks, Luffy itu sahabatnya. Luffy juga rasanya tak akan melakukan kesalahan fatal seperti yang Eustace Kid lakukan. Jadi meski Shanks bisa tegas, Luffy bisa jadi tak akan dia hadapi dengan kekuatan penuh. Bahkan ada kemungkinan Shanks justru menantikan Luffy mencapai Awakening Hito no Mi model. Nika di sisi lain, Luffy pun bisa jadi tidak dapat maksimal kalau melawan Shanks mengingat betapa dekatnya mereka semasa di desa Fuchsia dulu. Namun kalau ada kembaran Shanks yang jahat, lain lagi masalahnya. Shanks jahat ini pasti tidak akan menahan diri lawan Luffy. Dia bahkan bisa jadi belum bertemu Luffy sebelumnya. Sementara itu untuk Luffy, dia bisa jadi akan sangat marah kalau ada orang yang mencemarkan nama baik Shanks. Bahkan bisa jadi kalau Shanks difitnah, Luffy akan lebih peduli menemukan pelakunya ketimbang Shanks sendiri. Sebelumnya, di One Piece film Red kita sudah melihat bagaimana Shanks menerima saja dituduh sebagai pelaku kehancuran. Elegia untuk melindungi Uta. One Piece film Red itu tidak kanon memang kejadian utamanya, namun saya percaya sifat Shanks memang seperti itu. Jika Elbaf menuding dia sebagai pelaku yang menyusup ke Elbaf, dia melukai para raksasa, saya rasa Shanks bisa jadi akan menerimanya. Namun Luffy akan berjuang untuk membuktikan bahwa Shanks tidak bersalah. Dracul Mihawk. Dracul Mihawk katanya tidak minat melawan Shanks yang hanya punya satu tangan. Tapi saya merasa Mihawk lebih ke respek dan bersahabat ke Shanks sekarang dan tidak mau melawannya kecuali ada alasan yang bagus. Ini terlihat dari Mihawk mau saja diajak pesta oleh kelompok Shanks. Tapi gimana kalau ada sosok mirip Shanks yang tidak memiliki sifat bersahabat bajak laut rambut merah itu? Bahkan, jika benar siluet di One Piece 1121 ini beneran kembaran Shanks, sosok ini sama-sama menggunakan pedang. Mihawk bisa jadi akan sangat tergoda melawan kembaran Shanks jika dia tahu sosok seperti itu ada. Roronoa Zoro. Ada kemungkinan kembaran Shanks ini adalah bagian dari God's Knight. Jika ada situasi di mana bajak laut topi jerami yang melawan God's Knight, maka bisa jadi Luffy justru akan menghadapi Vigarland, Garling selaku pemimpin kelompok itu. Bila benar, maka seharusnya yang akan menghadapi si kembaran Shanks ya Zoro, yang sudah biasa menghadapi orang terkuat kedua di tim musuh. Namun memang, ada kemungkinan setelah Garling naik ke Gorosei, posisi pemimpin God's Knight bisa saja digeser ke orang lain. Bagi, ini mungkin konyol, tapi jika Shanks memang punya kembaran, maka Buggy selaku sahabat masa kecil, Shanks bisa saja akan termotivasi melawannya, terutama jika misalnya, Buggy tahu apa alasan. Shanks tidak langsung ingin ke Laugh Tale dulu, atau jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Shanks dan penyebabnya adalah kembarannya. Kalau situasinya begitu saya bahkan curiga Buggy mungkin akan cukup serius untuk menyadari potensi sejati dari kekuatannya. Lagi pula, jika si kembaran Shanks ini benar-benar pengguna pedang, maka Buggy sangat cocok melawannya. Nah, itu teori kalau ada kembaran, Shanks siapa yang cocok melawannya. Gimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar.